Saya ucapkan salam semuanya. Salam. Salam Bapak Saudara sekalian. Salam, puji Tuhan. Saya ucapkan salam juga untuk saudara-saudara yang beribadah dari rumah melalui online. Kita semua percaya, kita semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kalau kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan sampai hari ini, kalau saudara semua boleh duduk dalam hadirat Tuhan, boleh beribadah, menikmati hadirat Tuhan, saudara harus percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Tapi Saudara Islam Tuhan, tidak semua orang punya passion, punya kerinduan yang kuat untuk terus beribadah dan setia kepada Tuhan, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara, firman Tuhan memberikan peringatan bahwa di akhir zaman banyak orang yang akan menjadi suam kuku, tidak panas, tidak dingin, rohnya tidak panas, tidak dingin. Tetapi pagi hari ini saudara semua dihangatkan, bahkan dipanaskan oleh hadirat Tuhan. Amin. Saudara disadarkan bahwa saudara hidup karena grace, karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini menurut kalender gereja hari ini adalah peringatan Pentakosta. Sudah lebih dari 2000 tahun Roh Kudus dicurahkan. Jadi saudara, kita tidak lagi gereja berdoa untuk menerima pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Dalam Pentakosta yang pertama, Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi saatnya gereja untuk membuka, gereja untuk umat Tuhan untuk membuka terhadap karya Roh Kudus lebih besar. Sebab saudara, ini adalah zamannya Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan, silakan, ada kursi kosong di sini. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan saat ini Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Roh Kudus sudah ada dan tinggal dalam setiap saudara. Imani dan katakan yes. Yes. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya. Nah saudara, tetapi kita harus mengenal karya Roh Kudus lebih lagi. Kita harus mengerti kehendak firman Tuhan, dan kita perlu belajar dari kitab suci. Ya, kita perlu belajar dari firman Tuhan. Kalau orang sudah menerima Roh Kudus, kalau seseorang sudah menerima kuasa Roh Kudus, maka kehidupannya akan berubah. Ada dampak. Saya akan berbicara tentang dampak daripada kepenuhan, daripada baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara Islam Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dan kemudian kita akan baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 ya. Dan kemudian lanjut pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
seluruh di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi, Samaria sampai ke ujung bumi. Pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah oleh mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata kepada mereka. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya akan menyampaikan ada 2 dampak ya ketika orang menerima kuasa Roh Kudus. Ada 2 impact ketika orang menerima kepenuhan Roh Kudus. Saudara, gereja sedang menghadapi masa-masa kesukaran. Gereja menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Kita menghadapi situasi krisis. Saudara, kalau tidak salah saudara bahwa banyak lembaga yang memprediksi krisis ini akan berlangsung cukup lama, yaitu sampai tahun 2021. Saudara, krisis karena virus COVID-19. Saudara dalam Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan, kita semua ditantang. Justru dalam situasi sulit seperti ini kita harus rush on, kita harus mencari kehendak Tuhan lebih lagi. Amin. Kunci daripada kehidupan yang mengalami terobosan, kunci daripada kehidupan yang mengalami berkat, kunci yang daripada kehidupan yang bisa menjadi saksi sudah diberikan kepada kita, sudah diberikan kepada saudara. Jadi gereja saudara tidak akan menjadi lemah sekalipun dunia sedang mengalami kelemahan. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberi pesan kepada murid-murid agar engkau jangan pergi dari Yerusalem. Engkau berkumpul, dan para muridnya mereka taat selama 10 hari. Mereka ada di ruangan secara khusus saudara, mereka berdoa, mereka berpuasa untuk menerima janji Bapa. Gereja mendapatkan mandat. Yesus memberikan kepada murid-muridnya satu amanah agar mereka menyebarkan, memberitakan, yaitu karya Yesus di kayu salib. Bahwa dunia ini nasibnya ada di tangan Yesus. Dunia ini sedang berada dan menuju kepada kebinasaan. Makanya murid-murid Yesus, saudara dalam Tuhan, mereka mendapat amanat agung untuk memberitakan, yaitu karya Yesus di kayu salib. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah menang, dan Yesus yang naik ke surga. Selama 40 hari saudara, Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selama 40 hari Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, yaitu tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini sedang digoncang, saudara. Tempat di mana saudara hidup, tempat di mana dunia di mana kita hidup, seluruh dunia bisa digoncang hanya oleh virus yang kecil, saudara. Betul? Saudara semua tidak bisa hidup bebas. Krisis ada di mana-mana. Ketakutan ada di mana-mana. Kekhawatiran melanda banyak orang. Saudara dalam Tuhan, stres ada di mana-mana. Kebosanan melanda di mana-mana. Banyak orang bosan di rumah sudah. Termasuk anak saya yang kecil ini, yang di sana di depan saya. Sudah bosan, makanya tadi sudah rebutan mau daftar ke gereja. Sudah rindu, homesick terhadap rumah Tuhan.
Saudara, banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Negara sedang mengalami krisis. Tuhan mengizinkan itu terjadi, menggoncang-goncangkan dunia ini, saudara, supaya orang mencari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kerajaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Itu yang harus diberitakan oleh para murid-muridnya, saudara. Itu yang harus diberitakan oleh gereja Tuhan. Gereja jangan tidur. Gereja jangan menyeleweng dan melakukan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan. Gereja harus berkumpul seperti murid-murid Yesus untuk memiliki hati yang terbuka, untuk menerima Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Karena Roh Kudus adalah kunci. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Katakan yes. Yes. Saya menerima kuasa. Saya menerima kuasa. Kamu, apakah saudara yakin bahwa engkau akan terima kuasa? Amin. Kalau engkau punya kuasa, engkau tidak perlu pergi ke orang-orang pintar yang lain. Ketika engkau mengalami penderitaan, datang kepada Yesus. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Karena Yesus punya kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Kuncinya, saudara, gereja tidak akan mandul, gereja tidak akan lemah kalau gereja itu menerima Roh Kudus. Amin. Hidup dalam Roh Kudus. Kalau saudara hidup dalam Roh Kudus, karena Yesus sudah naik ke surga, dia mengutus Rohnya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, supaya engkau bisa menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Yerusalem bicara keluargamu. Karena Roh Kudus engkau bisa bersaksi kepada keluargamu bahwa Yesus Tuhan, Dia yang Maha Kuasa, Dia Mesias yang dijanjikan. Dia penuh anugerah dan kebenaran. Saudara, dunia ini banyak menjanjikan, sekarang dunia dibuat keok. Kapalnya limbung. Banyak lembaga-lembaga memprediksi krisis ini lebih dari setelah tahun 2021 ini resesi lebih hebat dari tahun 2008 dan 2009. Semua di-lock, dilumpuhkan. Taruhannya nyawa, saudara. Nyawa taruhan. Di-lock mati, tidak di-lock juga mati. Saudara sekarang mau berlindung sama siapa? Saudara di-lock, orang nggak kerja, ekonomi hancur. Nggak di-lock, saudara, semua banyak yang mati karena kena virus. Ini bukan virus yang saudara mati. Makanya saudara, memang firman Tuhan adalah benar. Dia sedang menggoncang. Sekarang orang yang benar dia cari Tuhan, yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar. Amin. Amin. Hidupnya semakin suci, semakin hidup mau jadi saksi. Karena tanpa Yesus dunia ini binasa. Saudara, ketika murid-murid berkumpul, mereka dipenuhi Roh Kudus. Tanda yang pertama apa, saudara? Tanda yang pertama ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus pada waktu Pentakosta itu. Sini firman Tuhan mengatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Simbol Roh Kudus adalah seperti angin. Ada 7, ya, ada 7 simbol. Dan salah satunya angin. Ada merpati. Burung merpati juga simbol Roh Kudus, simbol ketulusan. Binatang yang tidak, burung yang tidak ada empedu yaitu merpati. Nah, ada pahit, saudara. Makanya Yesus memakai simbol Roh Kudus, yaitu merpati, ketulusan. Dan di sini Roh Kudus salah simbolnya adalah
angin dan kemudian api, saudara. Di situ saudara, murid-murid semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada api di atas kepala mereka, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka dengan menerima yaitu bahasa yang baru, berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Manifestasi adalah karunia bahasa dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan terjemahan. Karena pada waktu Pentakosta, seluruh orang Yahudi dan seluruh dunia datang ke Yerusalem. Karena itu adalah peristiwa hari raya panen, saudara. Panen raya, saudara. Dari seluruh penjuru dunia, mereka datang dan mereka menyaksikan peristiwa Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan mereka mendengar kesaksian, karena Roh Kudus memberikan translation, yaitu terjemahan daripada apa yang dikatakan. Bahasa yang aneh itu, bahasa yang dari Roh Kudus itu, mereka bisa menangkap dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Ada dari Arab, ada dari Libya, ada dari Mesir, dari berbagai daerah, dari Roma dengan bahasa yang berbeda-beda. Saudara, mereka perlu dengan Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda yang pertama adalah muncul keberanian memberitakan firman. Katakan keberanian. Saudara, lihat apa yang terjadi ketika mereka penuh Roh Kudus. Mereka disindir. Salah satunya ada orang menyindir bahwa mereka itu mabuk oleh anggur. Mereka mabuk karena mereka berceloteh, saudara. Mereka berbahasa macam-macam, saudara. Karena orang yang mabuk biasanya mereka mengatakan kata-kata yang tidak terkontrol, sehingga mereka disindir oleh orang itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Petrus bangkit, saudara. Petrus, salah satu rasul-rasul Yesus, dia berdiri dengan 11 muridnya, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak mabuk, tetapi mereka sedang menggenapi nubuatan, yaitu Nabi Yoel, bahwa pada akhir zaman akan terjadi pencurahan Roh Kudus, dan mereka menerima penggenapan itu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Petrus berani, saudara. Petrus bangkit. Kalau saudara perhatikan Petrus pada waktu Yesus disalibkan, Petrus menyangkal bahwa dia pengikut Yesus. Ketika ada orang-orang Yahudi yang menyinggung, yang menyatakan kamu juga murid Yesus, Petrus merasa tidak kenal jati diri Petrus. Dia manusia biasa seperti kita semua. Dia takut, saudara, ketika menghadapi tekanan. Padahal dia sudah menjadi murid Yesus, ketemu dengan Yesus selama 3,5 tahun, makan dengan Yesus, mendengar langsung firman dari Yesus, mendengar kesaksian langsung, mendengar khotbah langsung, pengajaran langsung, makan tidur bersama Yesus. Tetapi ketika Yesus mengalami penderitaan, saudara, ketika Yesus mengalami yaitu aniaya, saudara, Petrus menjadi orang salah satunya yang berkhianat, bahwa dia merasa tidak kenal. Saudara, itulah manusia. Kalau tanpa Roh Kudus, makanya orang itu beringas. Kalau tanpa Roh Kudus, saudara, Petrus, saudara salam Tuhan, dia tidak bisa menjadi rasul. Dia tidak bisa memberitakan firman Allah. Saudara, ketika Yesus sudah mati, dia dikuburkan, saudara. Apa yang terjadi? Semua murid-murid mereka, saudara salam Tuhan, itu kumpul di tempat-tempat yang tersembunyi, saudara, dan semua pintu-pintu itu dikunci. Mengapa, saudara? Karena firman Tuhan mencatat mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi saudara salam Tuhan, pada waktu itu terjadi spirit, yaitu takut. Ketakutan terjadi di dalam semua diri murid-murid Tuhan. Semua pintu-pintu itu dikunci. Ketika mereka ada pertemuan, saudara, dikunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Roh Kudus mengubah. Ketika Roh Kudus memenuhi para rasul, di situ terjadi yang namanya transformasi di dalam dirinya. Yang mengerti katakan amin. Ketika Roh Kudus memenuhi para rasul, saudara, Petrus bangkit. Dia tidak ada rasa takut sama sekali. Dengan banyak orang-orang Yahudi yang hadir saat itu. Dan Petrus memberitakan, menyatakan bahwa Yesus itu ditentukan untuk menjadi juru selamat dunia. Petrus dengan tidak ragu, Petrus dengan tidak ada rasa takut, dia memberitakan firman, kejadian, fakta yang sebenarnya yang dia lihat, dia rasakan bahwa Yesus dia menderita untuk menebus dosa banyak orang yang percaya kepada. Saudara, Petrus memberitakan tentang kemesiasan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara, bukan takut ketika dia disindir, bukan dia, tetapi saudara, dia berbicara tentang kebenaran. Dia berbicara tentang suatu fakta. Dia berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Dia berbicara tentang pengharapan di dalam Yesus. Berbicara tentang kerajaan Allah, bahwa dia sudah dibangkitkan untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menembus, untuk memberi kemenangan kepada banyak orang. Saudara sekalian Tuhan, Petrus dengan fasih dia berani memberitakan gereja Tuhan, umat Tuhan. Roh ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Yang mengerti kata-kata fearless ketakutan, discouraged, keputusasaan. Banyak orang yang tidak bisa melihat jauh ke depan. Banyak orang hidup dalam kesuraman hari-hari ini, saudara. Saya mau sampaikan saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya tidak suram. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya tidak penuh dengan ketakutan, yang mengerti katakan. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, dia akan bangkit untuk bersaksi. Amin. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus bukan gereja yang lemah. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus, umat yang dipenuhi Roh Kudus, saudara akan bangkit. Amin. Dan menjadi terang. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang miskin rohani. Engkau tidak akan menjadi orang Kristen yang takut, yang mengurung diri dan tidak bisa berbuat, tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan akan Roh Kudus akan mengimpartasi. Ketika api Roh Kudus itu membakar seseorang, memenuhi seseorang, saudara, maka dia tidak bisa berdiam diri untuk akan berkarya bagi kerajaan Allah. Api dunia, saudara, adalah api hawa nafsu yang bisa menghanguskan gereja, dan gereja umat Tuhan akan mengalami penghukuman kalau dia hidup dengan api dunia, yaitu api hawa nafsu. Tetapi saudara, kita punya api yang dari surga, amin? Amin. Api ini yang membakar semua korban yang dipersembahkan oleh Elia di Karmel, saudara. Api yang kudus. Api ini yang membakar kepada rumput yang seperti tidak terbakar, saudara, ketika Moses atau Musa itu menerima pewahyuan untuk dipanggil melayani Tuhan, membebaskan bangsa Israel. Saudara, api ini yang hingga kepada murid Yesus pada waktu Pentakosta. Yang percaya katakan amin. Sehingga saudara Islam Tuhan, sehingga kalau saudara menerima Roh Kudus, kalau saudara hidup dalam Roh Kudus, kalau saudara menerima baptisan Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah sekali, tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah berkali-kali. Kalau saudara haus, kalau saudara intim dengan Tuhan, engkau senantiasa menanti-nantikan Tuhan, maka secara otomatis Roh Kudus itu akan mengimpartasi, memenuhi hidup saudara.
seperti gelas kosong dipenuhi terus dengan air dari surga, air kehidupan. Simbol Roh Kudus juga air, air kehidupan, life. Jadi sudah Islam Tuhan, ini adalah nubuatan Nabi Al digenapi bahwa pada akhir zaman, saudara, terus menerus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, Roh ini sedang dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Jadi terjadi penggenapan kepada orang muda, anak-anak, orang tua, akan bahkan hamba laki-laki, hamba perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari terakhir. Jadi sudah Islam Tuhan, saudara gereja harus mengerti, the key is the Holy Spirit. Kuncinya adalah Roh. Melalui Roh Kudus saudara mengerti kehendak Allah. Melalui Roh Kudus saudara, rasul-rasul mereka berani memberitakan firman Tuhan. Melalui Roh Kudus rasul-rasul saudara Islam Tuhan, dia berpegang kepada kebenaran. Dan Injil sampai diberitakan bahkan sampai seluruh muka bumi. Itu karena karya Roh Kudus. Jadi saudara Islam Tuhan, kalau saudara bisa percaya Yesus, itu bukan karena Roh Kudus. Itu pun terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena karya Roh Kudus. Saudara, apakah hari-hari ini saudara penuh dengan khawatir? Apakah hari-hari penuh saudara dengan kekhawatiran? Engkau sedang mengalami intimidasi? Engkau sedang mengalami yaitu ketakutan? Saudara datang kepada Yesus. Amin. Datang sungguh-sungguh kepada Yesus dan berkata, berdoa. Karena untuk menerima Roh Kudus, kuncinya adalah pertobatan sungguh-sungguh dan berdoa, minta kepenuhan Roh. Amin saudara. Dan Roh itu, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4:4, Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi Roh Kudus lebih dasar, lebih berkuasa, sebab Dia yang maha kuasa. Dia adalah salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal. Dia bukan sekedar kuasa, dia bukan seperti sekedar angin yang saudara bukan personal. Angin itu adalah simbol manifestasi, tetapi dia adalah pribadi. Yang mengerti kata? Hanya sudah berkata Roh Kudus penuhi. Sekarang zamannya Roh Kudus. Untuk engkau tidak mungkin bisa mengenal Yesus tanpa Roh Kudus. Banyak orang malas baca Alkitab. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak diaktifkan. Banyak orang tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak diizinkan bekerja dalam dirinya. Saudara, Petrus itu siapa? Petrus juga manusia biasa seperti kita. Kalau tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dan dia akan menjadi pribadi yang putus asa. Saudara, dia pernah putus asa dan dia kembali menjadi nelayan, saudara. Kembali kepada manusia lama. Jadi mari gereja Tuhan, engkau harus banyak berdoa. Saudara, harus banyak merindukan Roh Kudus berkarya di dalam hidup. Amin. Bukalah hatimu. Amin. Seberapa banyak engkau membuka hati, membuka hidupmu kepada Roh Kudus, izinkan itu sebanyak itu Roh Kudus akan mengubah hidup. Roh Kudus akan mentransform hidup seperti dia mengubah Petrus, saudara, dan semua murid-murid Yesus. Mereka semua, saudara, bahkan sampai mau memberikan nyawanya untuk Yesus. Ada yang mati dipancung, ada yang mati disalib terbalik, saudara. Para rasul, saudara, semua mereka mau memberi nyawanya kepada Yesus. Karena dia dipenuhi Roh Kudus, dia cinta kepada Yesus. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sangka bahkan sedikit tentang kebenaran mereka tidak mengerti. Islam itu karena Roh Kudus dilok, dipasung.
Saudara lihat, kalau kita melihat banyak orang hari-hari ini mereka terkunci, tapi anak-anak Tuhan tidak terkunci. Amin. Amin. Kalau orang yang hidup dalam Roh Kudus tidak terkunci. Lihat banyak orang stres, loyo, lemes, lemah. Tapi saya lihat wajah-wajah saudara bukan wajah-wajah yang loyo, lemah. Amin. Amin. Wajahnya segar-segar. Amin. Kok bisa gitu? Kalau saudara hidup dalam roh. Tapi kalau saudara hidup dalam daging, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara pikirkan? Kalau saudara tidak hidup dalam roh, tidak ada dalam Roh Kudus, banyak orang hari-hari ini hidupnya penuh dengan pusing-pusing 7 keliling. Maka tidak mengerti apa yang harus diperbuat. Saya berdoa saudara semua hidup dalam visinya Tuhan. Amin. Tidak mengizinkan roh ketakutan masuk dalam dirimu. Amin saudara. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara akan mengusir roh kekhawatiran itu dalam diri secara otomatis. Kemudian yang kedua, saudara, kita lihat dampak yang kedua. Orang itu akan hidup dalam kuasa yang tidak terbatas. Katakan kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang tidak terbatas. Saudara, kita lihat apa yang terjadi dengan Rasul Petrus ini. Saudara, kita lihat di dalam pasal yang ketiga. Apa yang kita lihat? Saudara, dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10 itu adalah kisah bagaimana Petrus, orang yang biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saudara, di situ di dalam firman Tuhan ini, saudara, Petrus dan Yohanes, mereka biasa setiap sore jam 3 mereka beribadah, mereka sembahyang. Orang Yahudi punya pola ibadah 3 kali, pola doa itu 3 kali. Tetapi saudara, ketika mereka sampai di gerbang Bait Allah, yaitu gerbang indah, firman Tuhan mengatakan di situ ada orang yang setiap hari, saudara, digotong untuk duduk di situ dan mengharapkan belas kasihan dari semua orang yang datang untuk beribadah di rumah Tuhan. Setiap hari. Dan firman Tuhan mencatat bahwa orang lumpuh ini, dia lumpuh sejak lahir, saudara. Dia lumpuh sejak dia lahir, saudara salam Tuhan. Dan tiap hari dia membutuhkan orang lain untuk menggotong dia, untuk duduk di satu tempat yang sama di gerbang Bait Allah yang disebut gerbang indah. Dan setiap orang yang datang situ, kalau dia ingat orang itu, melihat orang itu dan punya uang, saudara, dia akan memberikan uang. Setiap hari, setiap waktu, saudara, dia minta orang lain untuk menggotong dia, saudara, dan di situ dia mengharapkan belas kasihan orang yang lewat dan masuk ke rumah Tuhan. Saudara salam Tuhan, ini yang terjadi. Dan kondisi orang yang lumpuh ini, saudara, secara lahir dia terbatas. Dia tidak bisa bebas kemana-mana, terlock, saudara. Sepanjang tahun, secara mental dia mengharapkan belas kasihan orang yang hadir di Bait Allah. Secara status sosial, saudara, orang ini terhina, dipandang sebelah mata, saudara, karena dia bergantung kepada orang lain dan dia selalu meminta-minta di gerbang Bait Allah. Bahkan secara mental dia tidak berani mengharapkan untuk menjadi seseorang, menjadi pribadi. Saudara salam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya kuasa yang tidak terbatas, yang unlimited power.
Jadi ketika Petrus datang dengan Yohanes, dia menatap mata si lumpuh. Mas Vera, aku tidak punya. Karena dia tahu mentalitas dia. Maka dia mengatakan, mengharapkan sesuatu seperti yang diharapkan. Tetapi Petrus mengatakan, Mas Vera, aku tidak punya. Tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus ini, saudara, yang ada dalam diri Yohanes ini, saudara, itu adalah roh yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini banyak orang Kristen tidak percaya dan tidak mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang tidak terbatas. Kalau roh itu ada dalam diri seseorang, maka yang terjadi dua hal, saudara. Roh itu akan mengubah orang itu. Amin. Roh itu akan mengubah saudara. Amin. Roh itu juga akan mengubah orang lain yang di samping saudara, yang ada di dalam lingkungan saudara, yang ada dalam keluarga saudara. Sehingga ketika Petrus dia berkata, dalam nama Yesus saudara Nazaret, bangkit, berjalan, keluarlah, terlepas otoritas kuasa. Orang itu saudara, dia tidak berdaya. Orang itu yang terbatas, dia mendapatkan beyond expectation. Dia hanya mendapatkan, dia tiap hari hanya berharap uang. Tetapi hari itu, ketika ketemu dengan Petrus, dia mendapatkan kesembuhan. Amin. Amin. Dia mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Amin, saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya Roh Kudus itu sama ada dalam diri saudara, katakan amin. Amin. Berarti saudara hidupnya akan seperti Petrus. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, jangan izinkan otak saudara membatasi firman Tuhan. Jangan izinkan pikiran saudara menghambat firman Tuhan. Amin artinya yes, saya percaya, dan saudara tidak menggunakan logika saudara. Karena Petrus tidak menggunakan logikanya, dia hanya berbicara dengan iman. Dan kuasa dari surga itu mengerjakan seperti yang diperintahkan, diharapkan oleh Petrus. Ini orang yang kepenuhan Roh Kudus. Orang yang kepenuhan Roh Kudus itu tidak powerless, nggak lemah. Sudah mengerti ya teman-teman? Ini adalah pola gereja perjanjian baru, saudara. Gereja dengan kuasa. Amin. Gereja yang bersaksi. Gereja perjanjian baru, gereja mula-mula saudara adalah gereja yang bersaksi, gereja yang berkuasa, gereja yang penuh kesaksian. Kesaksian itu adalah experience pribadi. Kalau saudara tidak mengalami dengan Tuhan, kau tidak bisa bersaksi. Maka receive Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus, terimalah firman Tuhan dalam hatimu. Jangan berargumentasi dan jangan malas. Banyak orang Kristen yang malas. Kunci untuk menerima kuasa adalah dengar suara firman Tuhan dan percayai firman. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara, sekarang ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan menjadi sama seperti tahun kemarin. Iman kepada Tuhan. Di satu sisi saudara kita ini ditantang saudara untuk justru lebih menyala-nyala lagi dalam bersaksi. Di tengah krisis, justru orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan mengalami hidup dalam kuasa yang tidak terbatas. Artinya apa? Dia akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup. Amin. Amin. Jangan percaya kepada dukun. Dukun itu tidak ada kuasanya. Kuasanya terbatas.
Setan ada kuasa tapi terbatas. Setan akan dihukum pada waktunya. Iman saudara harus lurus, tegak lurus hanya kepada Yesus. Jangan berzina secara rohani. Jangan ada berhala yang lain dalam hidupmu. Itu kunci kepenuhan Roh Kudus. Murnikan hatimu. Jadi hidupmu akan menjadi orang berkuasa, akan menjadi lebih cerdas, akan menjadi lebih inovatif, lebih kreatif, dan membuat terobosan-terobosan dalam hidup. Bukan orang yang terkurung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menjadi orang yang pemberani, orang yang selalu lebih kreatif. Seperti para rasul saudara, dia melakukan kreatif supernatural. Amin. Bukan natural saja, tetapi supranatural. Karena kreatif, dia mencipta dari lumpuh menjadi tidak lumpuh. Itu adalah kreativitas yang mengerti katakan amin. Amin. Tuhan juga bisa mengubah ekonomimu yang lumpuh menjadi bisa berjalan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kehidupanmu yang lumpuh bisa menjadi hidup berjalan dan bahkan dinamis. Karena ada kepenuhan Roh Kudus. Percaya katakan yes. Yes. Saudara selalu Tuhan, kita bisa melihat hidup saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Firman Tuhan katakan, ada dua cara. Yang pertama adalah bertobat dan terima Yesus. Dalam pasal 2 ayat 37 sampai 39, bertobat dan terima Yesus, engkau akan terima Roh Kudus. Amin. Dan berdoa terima kepenuhan Roh Kudus. Maka kuasa yang sama ini saudara akan berkarya di dalam hidup siapapun. Maka akan muncul Daniel, akan muncul Yusuf, akan muncul saudara Sadrak, Mesak, Abednego, akan muncul Daud, anak-anak muda yang bukan powerless, tetapi anak-anak muda yang menjadi pahlawan iman. Amin. Amin. Bukan yang lemah, tetapi anak-anak muda yang kuat dalam Kristus, yang membela kebenaran, membela pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara selalu Tuhan, saudara bisa melakukan ini karena Roh Kudus berkarya di dalam hidup. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup, karena Tuhan sedang bekerja di dalam. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau terima kuasanya katakan amin. Amin. Saudara seperti Petrus, dia punya keberanian bersaksi. Dan yang kedua, hidup dalam kuasa yang tidak terbatas. Ini dua tanda saudara kepada personal pribadi. Saya tidak bicara tentang komunitas saudara. Karena bicara komunitas, ada dampak komunitas orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Itu dampaknya luar biasa, berbeda dengan komunitas orang dunia, komunitas kerajaan. Tapi ini saudara bicara personal, pribadi saudara yang menerima Yesus. Itu ketika saudara terima kuasa Roh Kudus, maka hidupmu itu pasti akan terima kuasa yang berbeda. Cara doa saudara berbeda, cara hidup saudara berbeda. Saudara akan menggunakan otoritas itu. Seperti Petrus, dia spontanitas ketika lihat orang lemah saudara, dia langsung berdoa. Inilah spontanitas kehidupan orang Kristen di akhir zaman yang Tuhan mau, yaitu penuh dengan hati yang melayani, yang mengerti kata-kata, hati yang berkorban untuk orang lain. Amin saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya setiap saudara dipenuhi tandanya. Yang pertama apa? Berani bersaksi. Katakan berani bersaksi. Berani bersaksi. Saudara bisa lewat media, apa saja bisa dipakai. Yang kedua apa? Memiliki kuasa yang tidak terbatas, yaitu kuasamu cinta. Amin saudara. Mengubah hidupmu, mengubah keluargamu, mengubah orang-orang di sekeliling.